Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video-video rangkuman berita yang akan disajikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi, memberikan edukasi kepada kita semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's do this. Jokowi ajak Vatikan sebar semangat toleransi. Suaranya, teman-teman. Sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Jokowi, banyak daerah di bagian barat Indonesia belum benar-benar berpancasila dan berbhinneka tunggal ika, Pak. Ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah, kagak boleh. Apa? Mau Mati dulu, Pak. Mati dulu. Ibadah cuma berapa menit? Orang Nasrani itu ibadah. udah memang ibadah, Pak. Takbir. Allahu Akbar. Tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dilarang ibadah. Ibadah, masa sebutnya ibadah saya di kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Di sini Islam semua. Tiap bulan pasti ada kasus ibadah minggu dibubarin, gereja ditolak, izin dipersulit. Tapi tentunya Pak Jokowi tidak akan jujur akan realita menyedihkan itu kepada Sri Paus, kan? Karena buat Pak Jokowi yang penting jaga citra Indonesia, sementara kaum minoritas di barat Indonesia terus ditindas, Pak. Pengerja harian tidak. Kalau di bawah tidak. Gimana kan Mana Indonesia. Ya, semoga ini bisa cepat diselesaikan karena seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kita ini sebenarnya bukan darurat demokrasi, tapi darurat mereka yang mabuk agama. Darurat mereka yang menganggap bahwa kepercayaan mereka itu yang paling harus diutamakan dalam negeri ini. Darurat akan toleransi sebenarnya. Darurat akan saling menghargai antara sesama manusia yang ada di Indonesia ini. Itu darurat. Mbak Najwa, kenapa Anda tidak suarakan ini? Darurat soal itu kenapa, Mbak Najwa? Kenapa kemudian Mbak Nana selaku jurnalis tidak netral dan kemudian memprovokasi masyarakat untuk bikin panik yang mengupload seruan darurat demokrasi ya menggunakan burung Garuda. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara dan simbol negara ya, dan juga menjadi kebanggaan kita bersama, sangat sakral, kemudian hanya dipakai untuk memprovokasi masyarakat ya. Mbak Najwa Shihab adalah warga negara Indonesia keturunan Yaman yang seharusnya mereka nenek moyangnya tidak ikut berjuang, seharusnya mereka itu berterima kasih pada bangsa dan negara. Mbak Nana berkehidupan dengan berlimpah harta benda ya, hidup di negara kita ya, dia numpang hidup ya. Seharusnya Mbak Nana itu harus berterima kasih pada bangsa dan negara, jangan kemudian bikin gaduh. Jikalau kemudian Mbak Nana ini seorang jurnalis, seharusnya dia menginformasikan sesuatu yang fakta ya. Kalau Mbak Nana kemudian mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi, tidak mungkin Mbak Nana bisa mengkritik enak udeli dewi ya, tanpa pernah di proses hukum, tidak pernah dilaporkan ya. Kenapa kemudian Mbak Nana selaku jurnalis? Ternyata. Saya menemukan beberapa komentar senada seperti ini ya. Oh, ini intinya mereka mengatakan kami aja yang Katolik tidak mempersoalkan Bang bahwa Paus Fransiskus hanya dijemput dengan mobil Innova, hanya disambut oleh Menteri Agama. Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa ini bukan semata konteks agama ya. Anda mengatakan saya yang Katolik aja tidak masalah Bang, tidak merasa berkecil hati. Walaupun saya Muslim, saya apa ya, sedih, tidak habis pikir karena bagi saya kedatangan Paus Fransiskus setelah 35 tahun ke Indonesia itu adalah berkah ya. Berkah sebab di pundak beliau bukan hanya diri beliau sendiri,
ada miliaran 1,3 miliar umat Katolik yang diwakili oleh beliau. Jadi ini bukan persoalan agama, ya. Terlalu sempit memandang sosok yang mulia Paus Fransiskus hanya dalam terminologi pemimpin Katolik sedunia. Terlalu sempit. Beliau adalah juru damai. Saya ingat Tapi yang saya tahu Bapak ini Muslim teman-teman ya, tapi dia benar-benar mempunyai wawasan yang sangat luas sehingga itu mencegah dia untuk menjadi seorang yang intoleran, teman-teman. Ya, saya sangat senang melihat orang seperti ini yang begitu menghargai antara satu dengan yang lain. Bukan soal agama, ya, tapi bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Heran dah gue sama fasilitas Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia. Waduh, gimana nggak heran coba. Masa dia datangnya itu pakai pesawat komersil, minimal pakai jet pribadi lah. Yang orang biasa aja bisa naik jet. Padahal kan beliau ini seorang tokoh besar di agama Katolik dan seorang pemimpin negara gitu. Terus dia juga menolak mobil mewah buat jalan-jalan dia selama di sini. Jadi kendaraan yang dia pakai buat kemana-mana itu ya cuma mobil biasa. Ya, luar biasa. Ini menunjukkan kesederhanaan. Hidup sederhana, luar biasa ya. Mana beliau duduknya di depan pula lagi. Aneh banget gak sih? Minimal naik Alphard yang pintunya bisa kebuka sendiri lah. Atau kalau bisa dari turun pesawat langsung dijemput sama Alphardnya itulah. Terus juga Udah next teman-teman ya. Si mati itu kan diputuskan oleh Pesan pengadilan. haru kakak Vina sebelum Oleh dihukum. pengadilan kan dieksekusi oleh Emang Kejaksaan Agung. Eksekutornya Kejaksaan Agung. Ya sudah, kenapa sih ini kakak Vina? menghormati lah apa yang menjadi kedaulatan di sebuah negara dan hukum di sebuah negara. Setelah terkuak bahwa kakak kandung Vina yang menjadi penyebab kematian adiknya sendiri, begini pesan terakhirnya. Emang benar. Aku nggak ngikuti sih. Aku nggak ngikuti. Anies Baswedan ternyata sudah menemukan nama untuk partainya. Apa itu? Partai Perubahan Indonesia. PPI. Apa yang mau kau rubah? Kira PKI. Dari Indonesia ini apa yang mau kau rubah? Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dari 5 sila jadi 10 sila. Atau lagu kebangsanya mau kau rubah? Lebih bagus daripada kau bikin partai baru. Kau dirikan aja negara sendiri. Ya kau dirikan aja negara sendiri. Setelah itu kau sendiri presidennya. Kau carilah orang yang mau melantikmu, sukamu situ. Lagian yang kau pakai nama Partai Perubahan, jelas-jelas nama perubahan itu mengandung unsur kekalahan. Pilpres kemarin kau bikinlah koalisi perubahan, kalah. Di dalam ilmu dagang, ya kami itu mempercayai kalau misalnya nama yang lama nggak bawa untung berarti itu bawa sial. Contoh namanya Maju Jaya. Kok 5 tahun nggak maju-maju ya? Ganti jadi Laris Jaya contohnya. Mundur Jaya. Udah tahu kok nama itu membawa kekalahan, itu pula nama yang kau pakai. Dari situ aja pun juga kau nggak bisa nggak bisa mengelola sebuah kata-kata. Cari dong nama yang bawa untung, bawa laki gitu loh. Jangan bawa sial. Lagian begini, jujur saja aku bilang sama Munis ya, dalam membuat sebuah partai, membangun sebuah partai ya, itu ndak gampang ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008, biar ku ajarin dulu orang ini. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 itu mengatakan bahwasanya partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh beberapa warga negara atas dasar kesamaan kehendak untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dari anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu dia. Jadi sudah tertuang di dalam undang-undang itu. Apa lakukan? Tanya dia, kurasa nggak hafal itu. Jadi ada dasarnya gitu loh. Ingat ya, yang pertama sebuah partai politik itu adalah organisasi yang bersifat nasional. Ingat, jangan sempat nanti kau ada kata-kata lagi pribumi, pekerja asing, pendatang, nggak boleh lagi. Ya biar aja dia dirikan negara sendiri, Opung ya. Supaya puas, supaya mereka dan anak-anak Abah itu diasingkan saja ke satu tempat dan biarkan mereka mendirikan negara-negara sendiri. Aduh, tapi dibuat dari rakit aja ya pulaunya. Oke teman-teman semua, makin hari makin lucu aja ya kita bisa melihat bagaimana perpolitikan yang terjadi di negeri ini. Tapi satu hal yang saya syukuri bahwa masyarakat sudah jeli dan pintar melihat segala sesuatu yang terjadi atas negeri kita ini. Biarlah kita semakin hari semakin pintar dan semakin bisa jeli dalam melihat atau menentukan pilihan kita, dukungan kita kepada orang yang benar-benar tepat. Jangan salah teman-teman ya. Karena itu hanya akan membawa sesuatu yang buruk bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk ya setidaknya keluarga, kota, dan negara kita. Ya doakan terus Presiden Jokowi agar supaya beliau selalu sehat sampai 20 Oktober nanti itu bisa lancar semua dalam pergantian kekuasaan. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless you.